Situasi kali ini pasti langsung menjadi sangat tegang, karena Marvel akhirnya memilih menyerang Glenn secara terang-terangan di depan Kenzo. Setelah terlalu lama curiga dan melihat banyak kejanggalan, Marvel tampaknya sudah tidak tahan lagi melihat Glenn terus berpura-pura menjadi orang baik di depan semua orang. Apalagi Aurel sempat diculik, Kenzo mulai diserang, dan keluarga mereka terus berada dalam ancaman. Semua itu membuat Marvel yakin bahwa Glenn adalah dalang di balik semuanya. Karena itulah kali ini Marvel langsung menekan Glenn di depan Kenzo dengan tuduhan besar bahwa Glenn sendirilah yang menculik Aurel. Momen itu pasti membuat suasana langsung membeku. Karena selama ini Kenzo masih mempercayai Glenn, menganggap Glenn sebagai penyelamat Aurel, dan belum sepenuhnya sadar siapa Glenn sebenarnya. Jadi ketika Marvel tiba-tiba menuduh Glenn secara langsung, Kenzo kemungkinan akan sangat terkejut. Apalagi tuduhan itu bukan tuduhan kecil. Kalau benar Glenn yang menculik Aurel, berarti Glenn selama ini hanya berpura-pura menjadi penolong. Penculikan itu mungkin bagian dari rencananya sendiri. Dan semua yang dilakukan Glenn hanyalah manipulasi untuk masuk ke keluarga Kenzo. Marvel kemungkinan berbicara dengan emosi yang sudah memuncak. Karena ia merasa Glenn terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Semua orang masih tertipu oleh topeng Glenn. Dan kalau ia terus diam, keluarga Kenzo akan semakin hancur. Yang membuat situasi semakin panas adalah Glenn kemungkinan tidak akan tinggal diam saat dituduh seperti itu. Ia bisa saja balik memancing emosi Marvel, menyangkal semuanya dengan tenang, atau bahkan memainkan psikologi Kenzo agar tetap percaya kepadanya. Dan di tengah dua orang itu, Kenzo berada di posisi paling sulit. Karena sekarang ia harus memilih mempercayai sahabatnya sendiri, Marvel, atau mempercayai Glenn yang selama ini terlihat menolong keluarganya. Ini bisa menjadi momen awal runtuhnya topeng Glenn, terutama jika Marvel mulai menunjukkan bukti menghubungkan semua kejadian mencurigakan atau membongkar hubungan Glenn dengan Ariel. Kalau sampai Kenzo mulai percaya sedikit saja pada ucapan Marvel, maka semuanya akan berubah besar. Karena Kenzo akhirnya akan sadar bahwa orang yang selama ini berada dekat dengan keluarganya mungkin sebenarnya adalah ancaman terbesar mereka. Dan untuk Glenn sendiri, ini bisa menjadi titik di mana dirinya mulai kehilangan kendali. Karena identitas dan rencananya perlahan mulai terbongkar di depan orang-orang yang selama ini ia dekati. Situasi itu bisa menjadi ledakan emosi terbesar antara Marvel dan Glenn. Karena setelah terlalu lama menahan curiga, melihat Kenzo diserang, Aurel diculik, dan keluarga Kenzo terus berada dalam ancaman, Marvel akhirnya bisa kehilangan kesabarannya sepenuhnya. Apalagi jika Glenn masih berpura-pura tidak bersalah, memainkan kata-kata di depan Kenzo, atau terus menyangkal semua tuduhan. Itu justru bisa membuat emosi Marvel semakin meledak. Marvel kemungkinan merasa Glenn sudah menghancurkan terlalu banyak hal, terlalu banyak orang dalam bahaya. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah memaksa Glenn berkata jujur di depan Kenzo. Di momen itu, pertengkaran mereka bisa berubah menjadi bentrokan fisik. Marvel yang biasanya masih bisa menahan diri akhirnya menghajar Glenn karena emosinya sudah memuncak. Dan semua itu terjadi di depan Kenzo. Situasinya pasti sangat kacau. Kenzo shock melihat mereka bertarung.
Glenn mungkin masih berusaha melawan atau memancing Marvel. Sementara Marvel terus menekan Glenn agar mengaku soal penculikan Aurel dan dendamnya kepada Kenzo. Yang membuat adegan ini emosional adalah Marvel melakukan itu bukan karena kebencian pribadi, tetapi karena ia ingin membuka mata Kenzo. Karena selama ini Kenzo masih terlalu percaya kepada Glenn, dan Marvel sudah tidak tahan melihat sahabatnya terus berada dekat dengan orang yang menurutnya sangat berbahaya. Marvel kemungkinan terus memaksa Glenn mengaku bahwa ia kakak Ariel. Ancaman Glenn bukan main-main. Dan siapapun yang dekat dengan Kenzo berada dalam bahaya. Dari situlah Mutiara mulai berpikir bahwa dirinya tidak boleh terus lemah dan hanya bergantung pada orang lain. Apalagi Mutiara sadar dirinya sekarang sangat dekat dengan Kenzo. Hubungannya dengan Kenzo semakin serius. Dan kalau Glenn mengetahui itu, dirinya bisa menjadi sasaran berikutnya. Bukan hanya dirinya, Mutiara juga kemungkinan takut. Rianti, keluarga Kenzo, bahkan orang-orang yang tidak bersalah akan ikut terluka karena dendam Glenn. Itulah kenapa keputusan Mutiara untuk belajar bela diri terasa sangat masuk akal. Bukan karena ia ingin menjadi kasar atau suka berkelahi, tapi karena ia ingin melindungi dirinya sendiri, tidak menjadi beban bagi Kenzo, dan siap menghadapi keadaan darurat jika sesuatu buruk terjadi. Ini menunjukkan perkembangan besar dalam karakter Mutiara. Karena sebelumnya Mutiara lebih sering menunggu dilindungi, menghadapi masalah dengan sabar, dan menghindari konflik langsung. Namun sekarang situasinya memaksa dirinya berubah menjadi lebih kuat.